Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, dia yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Amin. Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Amin. Bapak Ibu, biarlah jiwa kita memuji Tuhan, ya. Batin kita memuji Tuhan. Dan biarlah kita jangan melupakan segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita, yang sudah menebus kita dari lubang kubur. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi pegangan kita dalam satu hari ini, ya. Mari kita berdoa, minta dengan hormat untuk berdoa mungkin Bapak Suryadi, ya. Masih di mute, Pak. Ini terima kasih buat waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami. Dan bersama di Kingdom Family Indonesia, kami bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah kekuatan Allah sendiri. Dan berbicara di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu, Ibu Hana Nababan, pakai dia dengan hikmat dan pengertian daripada Tuhan, menyampaikan sesuatu yang baru bagi kami, bahkan menambah pengetahuan, hikmat, dan pengertian yang Tuhan nyatakan melewati kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, biar Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami, dalam kami menjelang di tahun yang baru dan mengakhiri tahun 2025 ini dengan kekuatan baru oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap buat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Please. Amin, amin. Bapak Ibu, kembali lagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita dari Injil Yakobus 2 ayat 17. Satu ayat saja, ya. Dan firman Tuhan pagi hari ini sesimpel mungkin, tapi biar pertolongan Tuhan menolong kita untuk mengerjakannya. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi, Bapak Ibu, tema besar persekutuan atau KFI dalam satu bulan ini, ibadah pagi, yaitu bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Jadi saya pikir-pikir, bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Berarti harus siap, ya. Harus siap, harus, ya kapanpun harus siap gitu, ya. Nggak boleh tergesa-gesa gitu kan. Nah, jadi kata siap ini berarti kembali ke pribadi masing-masing, ya. Apa kita siap gitu. Jadi saya pikir-pikir, aku berdoa ke mana ya Tuhan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, surat Yakobus ini ditulis oleh Yakobus sendiri, ditujukan kepada seluruh umat Allah yang tersebar di seluruh dunia atau ke-12 suku di perantauan. Nah, Bapak Ibu, hal ini juga menjadi pegangan kita orang-orang percaya yang menantikan kedatangan Kristus, ya. Bersiap sedialah menantikan kedatangan Kristus. Nah, bagaimana sikap kita menantikan kedatangan Kristus? Yang pertama itu adalah memiliki iman. Iman yang bagaimana? Nah, Bapak Ibu, hidup kekal tidak ada di dalam gedung gereja. Hidup kekal tidak ada di dalam persekutuan ini, di dalam organisasi atau di dalam agama. Tapi hidup kekal, coba Bapak Ibu bilang, Bapak Ibu kita pikirkan, ya, hidup kekal berarti selamanya, ya. Hidup kekal ada di dalam nama Tuhan Yesus saja. Jadi orang Kristen harus berani menderita, pikul salib, ya, pikul salib sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Bapak Ibu,
orang-orang yang menolak Yesus akan dimasukkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang menolak Yesus ya. Nah, kita semua di sini bukan orang-orang yang menolak Yesus. Nah, jadi orang-orang yang menerima Yesus akan disambut masuk ke surga. Akan disambut masuk ke surga selamanya. Jadi, apa yang kita kerjakan di masa hidup kita ini, di muka bumi ini, yaitu kekekalan segala yang kita kerjakan, kemuliaan untuk Tuhan, ya, itu menjadi ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi kita harus memiliki iman bukan karena jasa atau kita melakukan yang baik ya supaya kita masuk surga, bukan ya? Atau mungkin ada standar daripada standar untuk masuk surga, bukan itu ya? Kita bukan itu, tetapi iman yang bagaimana? Iman yang dituntun oleh Alkitab, iman yang dituntun oleh firman Tuhan, oleh Yesus ya. Bapak Ibu, ada orang rajin ke gereja karena disuruh bosnya. Karena bosnya contohnya bosnya ini pemimpin, ya dia mungkin satu karyawan di sekolah, jadi dia rajin ke gereja uh, karena dia rajin ke gereja, ya karena diikat oleh keharusan, ya tapi bukan karena iman. Dia pergi ke gereja, dia ibadah, bukan karena iman, tapi karena keharusan. Nah, karena keharusan, karena takut sama bosnya, nah, karena diikat oleh hubungan dengan bosnya gitu, dengan pimpinannya, akhirnya dia rajin ke gereja. Kalau dia tidak bergereja di situ, kalau dia tidak ibadah di situ, mungkin tidak diprioritaskan oleh bosnya gitu. Ya, Bapak Ibu, ada banyak orang-orang Kristen seperti itu ya. Jadi saya percaya semua kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, jangan karena kita rajin ke gereja, kita rajin ibadah, kita rajin persekutuan, jangan karena di situ sahabatku, best friendku, aku ikutlah ke persekutuan itu, jangan. Ah, ah karena di situ bosku, karena Bapak Pendeta itu kasih sembako kepadaku, mendukung kami, kasih sembako rutin. Aku disitulah ibadah, jangan. Tetapi yang Tuhan inginkan yaitu mari kita memiliki iman yang daripada Tuhan, yaitu iman yang sejati. Aku pergi ke gereja, aku melayani karena aku menantikan kedatangan Kristus, karena aku punya iman yang daripada Tuhan, bukan iman yang karena ada hubungannya dengan bos atau karena ada hubungannya dengan orang lain. Jangan. Tetapi bebaskan imanmu, bebaskan hidupmu, karena uh, iman kita bukan iman yang diikat oleh keharusan, ya. Tapi iman yang diikat oleh keharusan adalah iman yang salah, ya. Baik jemaat kita harus perhatikan mereka supaya mereka bukan tidak memiliki iman karena keharusan. Oh, karena dia anggota keluargaku supaya didukung pelayananku. Nah, biarkanlah dia datang ibadah. Nah, Bapak Ibu, ada banyak orang-orang yang seperti itu ya. Nah, jadi kita harus memberitahukan kepada mereka, atau kita juga harus menyelidiki hati kita, keluarga besar kita, atau rekan kita, supaya mereka semuanya, atau kita bagikan kepada orang lain, supaya mereka mengikuti Yesus, ya, bukan karena diikat oleh keharusan, tetapi maksudnya diikat oleh keharusan karena Bapak udahnya pendeta, jadi dia pergi rutin ibadah. Tapi jiwanya, hatinya, pikirannya sesungguhnya kosong, rapuh gitu. Bukan berakar kuat karena Tuhan. Kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, dia akan tumbang.
dia akan pergilah, dia akan melakukan hal-hal yang tidak benar gitu. Nah, tapi kalau iman kita adalah iman yang sejati, apapun masalah tantangan kita, kita akan berlutut tersungkur di kaki Tuhan, minta kekuatan daripada Roh Kudus untuk menolong kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap sedia untuk menantikan kedatangan Kristus. Bapak Ibu, sekali lagi saya bacakan ya di Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi katanya, jadi dari perbuatannya, dari apa yang dilakukan, kelihatan imannya. Jadi mari kita perhatikan keluarga kita, handai tolan kita, kerabat kita, best friend kita, ya. Mari kita arahkan mereka memiliki iman yang sejati, bukan memiliki iman yang diikat oleh mamon, bukan iman yang diikat oleh persaudaraan, bukan iman yang diikat oleh iming-iming yang lain, tapi biar iman yang sejati, iman yang bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, iman yang sempurna itu adalah iman yang mengundang Yesus hadir, membimbing, mengontrol semua kelakuan, baik emosi ya, bahkan juga perjalanan kehidupan yang sementara ini, supaya terus semakin indah, semakin bagus ya. Jadi iman menjadi kunci datang kepada Tuhan Yesus Bapak Ibu ya, bukan iman yang salah ya. Bukan iman kalau saya berbuat baik, maka saya akan masuk surga, bukan itu. Tapi bukan juga iman yang standar moral, yang punya standar pemahaman masuk surga, bukan punya iman yang punya standar moral, bukan itu. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang rela pikul salib. Iman yang mentransferkan, yang mengubahkan kelakuan yang tidak baik menjadi yang benar ya, yang iman yang membuahkan karakter-karakter Kristus. Nah, jadi coba kita perhatikan dari kelakuannya katanya. Jadi kita orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan mau kita supaya di dalam kehidupan kita ini setelah punya iman dan juga kelakuan itu, karakter itu juga harus diikuti itu, karakter-karakter baik. Bapak Ibu, kenapa ada banyak orang Kristen katanya dia punya iman, ya, punya iman, tapi dia rajin ke gereja tapi masih mau dia mencopet, ya, masih masih kelakuannya brutal gitu. Nah, tetapi iman yang sejati itu adalah iman yang memancarkan pribadi Yesus, karakter Yesus dalam hidup kita. Jadi Tuhan rindu kita semuanya membagikan firman Tuhan pagi hari ini bagi orang lain, bagi keluarga kita, supaya kita punya iman yang sejati, bukan iman yang diikat oleh sesuatu hal, tetapi iman yang berfokus kepada Tuhan ya. Jadi hal ini juga menjadi kunci kita untuk menantikan kedatangan Kristus Bapak Ibu sampai Tuhan panggil, nanti kita sampai Tuhan bilang, "DM, sudahlah, mondinglah kau di sini," katanya. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan yang singkat ini biar menjadi pegangan kita kepada Tuhan. Coba kita buka dulu ya sebentar Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus di kota Daud. Nah, hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, yaitu di kota Daud. Nah, jadi untuk menyikapi ini Bapak Ibu perlu iman yang daripada Tuhan. Ya, iman yang benar yang daripada Tuhan Yesus. Jadi
Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus, juru selamat. Juru selamat dalam segala hal ya. Mari kita lihat bagaimana Tuhan Yesus lahir di Palungan, di tempat yang sederhana. Dia mau lahir di tempat yang sederhana, bukan tidak mau Tuhan melakukan mujizat, tetapi dia mau lahir di tempat yang sederhana, dan Tuhan juga kita lihat endingnya dia mau rela mati di kayu salib ya. Rela mati di kayu salib untuk menebus segala orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita sikapi apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi hidup kita Bapak Ibu dengan iman yang daripada Tuhan ya. Jadi biarlah kita menjadi orang Kristen yang sejati, orang Kristen yang menjadi orang Kristen yang militan ya. Pagi hari ini pesan firman Tuhan, menjadi orang Kristen yang militan. Apapun tantangannya, kita bisa berjalan bersama Tuhan karena kita sudah mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kita sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Jadi marilah kita terus setia ikut Yesus, memiliki iman yang sejati untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Bapak Ibu sudah siap menantikan kedatangan Yesus? Amin. Karena itulah tujuan hidup kita, menantikan kedatangan Kristus. Jangan sampai nanti kita ketinggalan ya. Jadi kita berdoa supaya terus kendalikan hidup kita, Roh Kudus menolong kita. Terus Roh Kudus yang jamin, yang pegang hidup kita. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan datang, kita juga masuk ke surga, yaitu kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Sampai sini firman Tuhan Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Tuhan buat siraman rohani pagi hari ini yang sangat singkat dan sederhana. Tuhan tolong kami menjadi orang yang percaya yang sejati, bukan karena diikat dengan sesuatu hal yang di dunia ini, tetapi karena hidup kami, iman kami dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus, oleh cinta Yesus, sehingga kami apapun tantangan yang kami hadapi di dunia ini ya Tuhan, kami berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.